Karena waktu itu kita tidak punya senjata, Belanda akan datang, kan sulit itu. Pak Rai jalan melalui semak-semak belukar selama 2 hari 2 malam. Terus Pak Rai memindahkan pasukannya dari Muduk Malang ke Bengkelanyar. Bapak ini apakah ada strategi buat menghindar dari perlawanan Belanda? Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi dengan host saya Cinta selaku host podcast dari LVRI. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang dimana narasumber ini keren banget, pastinya bagus banget, dan ini bisa menjadi inspirasi generasi muda. Nah, kalau gitu langsung aja kali ya kita sapa. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Dari Bapak Aigusti Bagus Saputra. Ya. Nah, biasanya lebih enaknya tuh dipanggilnya Aji ya Pak. Ya. Nah, teman-teman, Aji itu sebutan dari bahasa Bali. Biasanya itu sering disebut untuk orang yang lebih dewasa ya Pak. Ya. Disebutnya itu adalah Aji. Oke, mungkin saya izin manggil Bapak Bapak Bagus atau mau Aji aja? Aji aja Pak. Ya. Nah, nih Pak, kan kalau dari saya yang udah lihat dari Bapak nih beberapa latar belakang Bapak, kehidupan Bapak, mulai dari perjuangan, ada juga perang. Nah, sekarang saya mau tanya nih Pak, Bapak sebagai saksi langsung itu bisa diceritakan nggak sih Pak bagaimana jalannya pertempuran Bali pada saat tahun 1946 dari awal sampai akhir? Ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nama budaya, salam kebajikan. Setelah proklamasi 17 Agustus 45 dikumandangkan, proklamasi itu tiba di Bali terlambat sekitar 1 minggu itu. Tetapi walaupun demikian kita sambut proklamasi itu dengan gegap gempita. Gusti Ngurah Rai sebagai pemimpin TKR pada waktu itu, karena waktu itu kita tidak punya senjata, kita proklamasi tidak punya senjata, Belanda akan datang, kan sulit itu. Maka Pak Ngurah Rai lalu dengan Pak Gubernur Sunda Kecil Mr. Pujo menghubungi pembesar Jepang yang sudah kalah itu, yang pernah menjanjikan kemerdekaan Indonesia supaya senjatanya diberikan kepada kita, dan kita akan tukar dengan bahan makanan selama sekutu belum datang ke Indonesia, sebab Belanda akan datang ke Indonesia untuk menjajah kembali, jadi kita perlu senjata. Setelah berunding dengan pembesar-pembesar Jepang yang sudah kalah itu, pembesar Jepang tidak berani memberikan senjata, katanya itu sudah didaftarkan dan akan diberikan kepada serikat, kepada sekutu Inggris yang akan datang. Akibatnya karena kita perlu senjata, Jepang kita serang, kita gempur pada 13 Desember 45. Tetapi kita menggempur Jepang tanpa senjata, pasti kita gagal, dan sudah tentu gagal, dan kita gagal ya. Pak Rai kemudian pergi ke Jawa ya, untuk mencari bantuan, pergi ke Jogja ya. Waktu itu pemerintah pusat di Jogja ada bertemu dengan Presiden Soekarno, bertemu dengan Jenderal Sudirman, Urip Sumoharjo dan sebagainya itu. Di sana Pak Rai diangkat sebagai komandan resimen TKR Sunda Kecil berpangkat Letnan Kolonel begitu. Di Jawa Pak Rai 3 bulan berkeliling mendapat bantuan senjata dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Selama Pak Rai di Jawa, tanggal 2 Maret 46 Belanda masuk, 2 batalion Belanda masuk di Bali. Pak Rai masih di Jawa. Pak Rai lalu dengan mudah karena tidak ada perlawanan, seluruh Bali dengan cepat dikuasai oleh Belanda. Bendera merah putih diturunkan, dirobek-robek, pemuda-pemuda ditangkap, disiksa dan sebagainya. Awal April 46, pasukan Pak Rai dengan bantuan dari Jawa mencoba menyeberang di Selat Bali. Dicegah sama Belanda itu, dicegat di laut
terjadi pertempuran laut ramai sekali itu antara akhir Maret dan awal April 46. Kita naik jukung, naik ke perahu, Belanda pakai kapal dari besi itu. Banyak kita tenggelam, senjata banyak tenggelam, tapi Pak Rai bisa berhasil mendarat. Dan kemudian terus pergi di satu desa namanya Munduk Malang, 60 km dari Yeh Kuning itu. Pak Rai jalan melalui semak belukar terus selama 2 hari 2 malam di hutan belukar itu karena jalan raya dikuasai Belanda itu ya. Di sana di Munduk Malang itu dipanggilnya semua pimpinan laskar yang sedang cerai-berai itu dipersatukan oleh Pak Rai pada tanggal 16 April 46 dalam bentuk Dewan Perjuangan Rakyat Sunda Kecil dan dibuat markas besar umum Dewan Perjuangan Rakyat Kecil. Dari sana kemudian karena kita sudah punya senjata, Belanda kita pos-posnya kita serang tiap malam. Dan kalau ada konvoi Belanda itu di tempat yang sunyi kita pasang ranjau darat, kita tembaki mereka itu dia Belanda tidak tahu itu kita sembunyi tertembak, banyak korban Belanda itu. Bahkan kota Denpasar, pemusatan tentara Belanda paling banyak tentara Belanda di kota Denpasar, kita serang. Saya ikut menyerang itu. Waktu itu saya 16 tahun. 11 April 46 jam 2 malam kita sudah ada di kota Denpasar itu. Kota Denpasar kita serang, kita kuasai selama 4 jam. Jadi menurut laporan Belanda mati sekitar 45 orang dan 123 orang luka-luka. Dan kemudian pada jam 6, jam 7 pagi itu sudah pagi bantuan pasukan Belanda datang, pesawat terbang datang itu. Jadi kita lalu menyembunyikan diri ke gunung ya. Terjadi pertempuran, kita dikejar ke gunung itu. Pertempuran walaupun demikian banyak cukup kewalahan kepada kita itu. Sehingga dia ingin tidak jatuh korban lagi, ingin berunding dengan Pak Rai gitu. Karena Pak Rai ini dulu kan letnan Belanda. Pak Rai itu letnan Belanda itu dulu. Komandannya ini juga bekas atasannya dulu waktu zaman Belanda itu. Kirim surat Pak Rai itu dalam bahasa Belanda untuk ngajak berunding. Karena ini sejarah suratnya dalam bahasa Belanda bunyinya begini. Beste Rai, do forste termelen en ik. Itu bahasa Belanda, Bapak? Nanti saya terjemahkan. Je zul je nog wel herinneren, weten precies om welke redenen je genoodzaakt was om de leiding der DKR op je te nemen. We wilden daarom gaan eens met je praten. Probeer met de kapitein Kassa en de omgeving van Vlaggen in contact te komen. Dat kunnen we dan elkaar spreken. Wat je besluit na loop van het gesprek ook mag zijn, je kunt dan in volle vrijheid gaan naar waar je wil. Een groetje met de koning, kapitein infanterie. Itu bahasa Belanda. Terjemahannya saya berikut. Pak Rai yang budiman, Letnan Kolonel Termelen dan saya, tentu Anda masih ingat pada kami. Ingin betul ketemu dengan Anda. Dan kita ingin tahu apa alasan Anda untuk memimpin TKR. Itulah sebabnya kita bisa bertemu, cobalah berunding. Kita datang, Anda datang di tempatnya Kapten Kassa di Desa Pelago. Di situ kita berunding. Keputusan apapun nanti yang Anda bisa ambil setelah perundingan selesai, Anda bebas pergi kemana saja gitu. Itu surat tadi itu ya. Pak Rai baca surat itu, kemudian dirundingkan dengan stafnya, dibalas, ditolak ya. Surat balasan ini penuh dengan jiwa semangat 45 dan menjadi sumber inspirasi bagi gerilya untuk bertempur seterusnya di Bali itu. Jadi menjadikan inspirasi bagi kita pejuang ya. Surat balasannya perlu diperhatikan, didengar baik-baik. Bunyi surat balasannya sebagai berikut. Kepada yang terhormat Tuan Overste Termelen di Denpasar, suratlah kami terima dengan selamat. Dengan singkat kami sampaikan jawaban sebagai berikut. Tentang keamanan di Bali ada urusan kami. Sejak pendaratan tentara Tuan, Pulau Bali menjadi tidak aman. Bukti telah nyata.
tidak bisa dipungkiri lagi. Lihatlah penderitaan rakyat menghebat, mengancam keselamatan rakyat bersama. Tambah-tambah kekacauan ekonomi menjerat leher rakyat. Keamanan terganggu karena Tuhan memperkosa keenak rakyat yang telah menyatakan kemerdekaannya. Soal perundingan, kami serahkan kepada kebijaksanaan pemimpin-pemimpin kami di Jawa. Bali bukan tempat perundingan diplomatik dan saya bukan kompromis. Saya atas nama rakyat hanya menghendaki lenyapnya Belanda dari Pulau Bali, atau kami sanggup berjanji bertemu terus sampai cita-cita tercapai. Selama Belanda tinggal di Bali, Pulau Bali tetap menjadi belanga pertumpahan darah antara kami dan pihak Belanda. Sekian, harap abdi menjadi maklum. Sekali merdeka, tetap merdeka. Atas nama pemimpin perjuangan Gusti Ngurah Rai. Itu bunyinya suratnya. Setelah surat itu Belanda marah, ya. Rumahnya Pak Rai di Carangsari dibakar. Bakar habis. Istri dan anaknya ditangkap, dipenjarakan. Muduk Malang, markas besar pejuang itu dibom. Terjadi pertempuran pada tanggal 11 Mei 46. Itu dibom mati semua, Pak? Ya, dibom pesawat terbang. Jadi 11 Mei 46 itu, saya ikut di sana itu. Saya 16 tahun waktu itu. 16 tahun? Ya, tentang pelajar itu. Pelajar. Terus sampai dari pagi sampai sore pertempuran itu. Pada malam harinya terus Pak Rai memindahkan pasukannya dari Muduk Malang ke Bengkalanyar di lereng Gunung Batu Karu itu. Sebab Belanda besoknya akan datang pasukan lebih banyak begitu. Jadi karena kita gerilya, kita hit and run. Kalau Belanda kuat kita lari, kalau Belanda lemah kita tembak gitu ya. Terus mulailah long march itu ya, sekitar 200 kilometer itu. 200 ya, kilometer. dari kabupaten ke kabupaten yang lain tuh. Dari Bapak ikut juga di long march itu? Ikut ya. Itu dari mana ke mana tuh, Pak? Kalau boleh tahu. Dari Bandung ke Bali Utara, Tabanan ke Bali Utara, Buleleng ke Bali Tengah, itu Tabanan, Bangli, dari Bangli ke Bandung Utara, sudah itu ke timur di Gunung Agung yang tingginya 3.125 meter. Itu di situ. Jadi kita long march itu 200 kilometer pulang pergi jalan kaki di Semak itu. Dikejar sama Belanda itu. Ada berapa orang itu Bapak sama timnya Bapak itu? Kira-kira 500, antara 500 sampai 550. Itu sambil bawa senjata? Gerilya, ya. Sampai bawa senjata berarti Pak, untuk bisa lari dari Belanda? Bawa senjata kira-kira 20%, yang lainnya senjata tradisional. Ya. Terjadi pertempuran itu di jalan itu. Sebab Belanda terus mengejar. Sebab Ngurah Rai ini harus dibunuh gitu. Tapi dari Belanda sendiri itu, apakah dari belakang saat mengejar Bapak dan tim Bapak itu ikut menembak-nembaki, Pak? Oh ya, karena dia banyak peluru, dia membabi buta, dia nembak itu. Ada berapa orang Pak yang tewas dari tim Bapak itu sendiri? Atau banyak atau semuanya itu pada saat lari long march pada mencari itu, Pak? Ya, ada kan terbagi atas peleton-peleton itu. Ya, terjadi ada peleton-peleton. Jadi tidak berkumpul begitu, menyebar gitu. Ya. Jadi 16 tahun Bapak Bagus ini udah perang nih, teman-teman. Ya. Tadi dari Denpasar tuh yang jam 2 tadi ya Pak, Bapak udah ikut dalam perang. Ya, Terus umur 16 juga tahun. umur 16 tahun, bukan umur 20, 30, enggak teman-teman. Ini umur 16 tahun. Terus juga dalam perang tuh selama 4 jam ya Pak. Ya. 4 jam di 4 jam Denpasar. di kota Denpasar ya. Di kota Denpasar selama 4 jam di umur 16 tahun. Ya. Dan waktu itu dalam peperangan itu 45 Belanda itu mati ya Pak. Mati 123 luka-luka. 123 lainnya itu terluka. Dan Ya. Bapak sendiri itu waktu itu apakah ada luka-luka juga Pak? Nah, saya dapat menggunakan granat. Oh. Saya dapat senjata saya granat, tidak dapat senjata api sebab terbatas. Ya, saya untung selamat.
Jadi Ya. Bapak ini pada saat perang itu nggak memakai senjata api, tapi Bapak Bagus ini mendapatkan granat ya Pak. Granat, Granat ya. ini yang digunakan untuk melawan si pihak Ya, Belanda ya, ya, tersebut. ya, ya. Dilempar, Ya, lempar gitu ya Pak. 5 granat, 5, ya, ya. 5 granat teman-teman Ya, ya. dari umur 16 3 tahun. granat tidak meletus, 2 meletus gitu. 3 granat tidak meletus, 2-nya itu Karena meletus. takut masih muda, takut juga sebab teman ada yang mati lempar granat, dia salah lempar, meledak, dia ikut mati gitu. Jadi saya takut. Dan Bapak tapi nggak sama sekali terluka, Pak. Ya, iya, iya. Nah, itu saya mau tanya nih, Pak. Untuk biar teman-teman tahu ya, Ya. dalam selama perperangan itu, Bapak ini apakah ada strategi buat menghindar dari perlawanan Belanda? Itu apa tuh strategi yang Bapak lakukan? Sehingga tadi Bapak bilang sama sekali tidak terkena dibandingkan dengan teman-teman Bapak lah ya, Ya, yang ya. udah pada mati, tapi Bapak sendiri itu sangat cerdas soalnya, Pak. Bagaimana taktik Bapak? Ini karena nasib baik saja, keberuntungan saja, tidak ada strategi apa. Ini nasib baik saja, ya tidak bisa diperhitungkan dalam pertempuran itu. Cuma kalau Belanda kuat kita lari, kalau kita Belanda kecil sedikit kita tembak begitu itu aja. Dan selama perang nih Pak, atau sebelum perang deh, sebelum perang itu terjadi, itu suasana Bali itu lagi ngapain sih Pak? Apa rakyat-rakyat di sana tiba-tiba mungkin lagi ada kegiatan, terus tiba-tiba langsung perang, diserang, atau gimana tuh Pak? Belanda itu kejam tuh. Dia duduki Pulau Bali, bendera merah putih diturunkan, diinjak-injak, dirobek-robek. Pemuda yang tidak mau kerjasama dengan dia disiksa, dipenjarakan, harta benda kita dirampok begitu. Jadi kejam sekali Belanda itu gitu. Jadi soalnya. waktu itu suasana Bali berarti masih damai ya Pak? Ya, Tiba-tiba Belanda datang menurunkan bendera Indonesia, Ya, ya. dirobek, diinjak-injak bendera Ya. kita, dirampok juga Pak Ya, warga-warga yang itu. mau menjajah lagi. Oh. Kita kan tak mau dijajah itu. Sebab Bali itu kan perang puputan itu. Puputan Badung, puputan Kelungkung, puputan Buleleng itu. Perang besar, Dan perang habis-habisan tuh ya. rakyat ada yang awalnya kesal tiba-tiba melawan, dan apa yang dilakukan sama Belanda? Apa langsung dibunuh gitu Pak? Ada juga yang kalau dia takut mati, kadang-kadang dia berpihak kepada Belanda, selamat dia gitu. Kalau yang konsisten ditembak mati itu. Dan sebelum itu, sebelum Belanda datang, itu Bapak lagi ngapain tuh Pak? Kalau boleh tahu. Sebelum Belanda datang, oh saya murid SMP. Lagi murid SMP, SMP teman-teman, itu ya. murid SMP, dan tiba-tiba pada saat Ya. Belanda datang, Bapak langsung ikut tuh, langsung dalam Iya, perang. iya, karena rumah saya di Denpasar itu. Orang tua itu gimana Pak? Saya, Keluarga? rumah saya orang tua guru SD, guru. Guru. Ya, Dan ngajar di tempat sekolah Bapak juga? ya, itu. Dan waktu itu pada saat tiba-tiba Belanda datang, Bapak ikutan perang, itu ibu Bapak itu gimana tanggapannya? Apa langsung mengajak Bapak untuk lari, atau malahan ikut membantu Bapak untuk menolong Bapak, atau gimana tuh Pak? Enggak, begini, pemuda pejuang itu, pemimpin pemuda itu, Belanda kan datang 2 Maret 46 tuh, 2 batalion dari Belanda datang. Pemimpin perjuangan mencari orang yang bisa bahasa Belanda untuk jadi mata-mata waktu Belanda mendarat di Sanur itu, menjadi mata-mata itu yang cari pelajar yang bisa bahasa Belanda itu. Kebetulan saya terpilih, dikirim ke sana jadi mata-mata itu gitu. Oke, baik. Nah, teman-teman, kalian bisa lihat tadi yang udah diceritakan sama Bapak Bagus ini benar-benar sangat perjuangan banget ya. Melawan Belanda itu nggak mudah loh teman-teman. Kalau kita lihat dari sejarah-sejarah yang udah kita pelajari, memang sekali Belanda itu sangat kejam ya Pak. Kejam sekali. Dan terakhir nih, Bapak, saya ingin menanyakan, dari melalui kisah Bapak, ada yang ingin Bapak sampaikan nggak untuk generasi muda sekarang, atau pesan yang Bapak sampaikan itu pesan seperti perang perjuangan di masa yang dulu tuh bagaimana? Kan kita ini tidak boleh melupakan sejarah ya Pak ya. Ya. Apa tanggapan Bapak atau masukan untuk generasi muda? Ya, begini, kita kan sudah merdeka 80 tahun. 80 tahun kita sudah merdeka. Dan kemerdekaan itu kita capai dengan susah payah ya. A great deal of suffering. Independent, we gained it with a great deal of suffering. Sebentar, izin Bapak. Dengan ya. Izin Bapak. Ya, kemerdekaan kita capai dengan penuh penderitaan. Ya, Ya. penderitaan lahir batin, penuh perjuangan, penuh pengorbanan harta benda semua.
sekarang sudah 80 tahun. Kita inginkan seperti saya, teman-teman saya veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia ya, yang banyak teman-teman veteran ini yang sudah berkorban jiwa, raga dan sebagainya itu mati untuk merdeka, hanya dekat merdeka atau mati ya, tidak ada lagi itu. Pikiran kita waktu itu Belanda tidak boleh menjajah Indonesia ini. Kita pertahankan walaupun kita tidak punya senjata. Kita banyak meruncing pun dengan batu pun kita lempar dia dengan batu Belanda itu. Ya, itu betul terjadi itu. Jadi setelah kita merdeka, kita sudah berjuang setengah mati, mati-matian, pengorbanan segala macam. Sudah 80 tahun. Kok masih ada rakyat miskin sekarang sekitar 30 juta rakyat miskin ekstrim. Ya, itu kan tak benar itu. Ya, tidak benar. Jadi tidak cukup sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, banyak PHK dan sebagainya ya. Pengangguran, mahasiswa banyak ada punya kerja ya. Jadi inilah yang pemimpin yang akan datang itu. Terutama pemudi yang sekarang berumur 16 sampai 20 tahun. Pada tahun emas nanti, tahun 20 tahun akan datang, 2045. Dia umurnya 36 sampai 40 tahun lebih. Itulah pemimpin masa depan. Gibran saja bisa jadi wakil presiden, kenapa Anda ada? Ya, Betul. jadi Anda adalah pemimpin masa depan. Persiapkan diri dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh, cintai negeri ini, jadilah patriot, pencinta tanah air, bangsa dan bangsa. Jadilah manusia teladan yang dakwah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadilah kesatria yang jujur dan menepati janji. Dan ingat pesan pahlawan itu. Pesan pahlawan itu, wariskan jiwa semangat 45 itu. Para pahlawan kita yang gugur berkata seolah-olah begini, kami hanya tulang-tulang berserakan, tetapi adalah kepunyaanmu. Engkaulah sekarang yang tentukan nilai tulang berserakan itu, atau jiwa kami akan melayang untuk kemerdekaan, kemenangan, harapan, atau tidak untuk apa-apa. Teruskanlah perjuangan kami, teruskan. Betul. Cintai negeri ini. Merdeka! Merdeka! Ya. Luar biasa sekali teman-teman. Pesan yang bisa kita ambil dari Bapak Bagus ini sebenarnya banyak banget ya. Walaupun kita masih di generasi muda di umur 16 tahun ataupun 20 tahun, tapi untuk 10 tahun lagi atau 10 tahun ke depan, kita pasti yang akan menjadi pemimpin. Untuk itu, sekali lagi diingatkan, jangan pernah melupakan rasa nasionalisme dan jangan pernah melupakan sejarah. Karena apa yang dilakukan oleh para pejuang-pejuang dulu seperti Bapak Bagus, salah satu pejuang kemerdekaan, veteran pejuang kemerdekaan, Ya. ada salah satu hal yang bisa kita ikuti. Dari mana? Dari umur 16 tahun sudah mau ikut perang. Dan sekarang kita sudah merdeka. Pesan yang bisa diambil adalah jangan mau ditindas oleh negara lain. Walaupun kita sudah merdeka, tapi masih banyak beberapa negara yang tetap ingin menindas negara kita. Baik, mungkin untuk Ya, hari ini, ya. selamat pagi Bapak dan Ya, terima kasih Bang ya. sudah mau meluangkan waktu ya, untuk ya. ke LVRI. Untuk itu, saya Cinta selaku host podcast dari LVRI, pamit undur suara.